Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i ala marriz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyyah wal jihdi waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du. Ibadur Rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qa'il fi kitabil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbullaha 'adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'lamun. Al-ayah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada momen Jumat ini mari kita bersama-sama menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang kita miliki ini merupakan sebuah anugerah yang tidak semua umat manusia miliki. Kita haruslah bersyukur meski terpaut jarak yang sangat jauh dan berbeda zaman dengan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah ilahi. Namun kita dianugerahkan kesempatan hidup dalam keadaan Islam sebagaimana agama samawi yang sempurna dan agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu juga tercatat dalam surat Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Di sini disebutkan al-yawma akmaltu lakum, di hari ini kusempurnakan bagimu dinakum, agamamu, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan bagimu nikmatku, wa raditu lakumul Islam dinan, dan saya rela ridhoi bagimu Islam sebagai agamamu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, manisnya Islam yang kita rasakan saat ini tidak lepas dari jasa atau wasilah dan kelembutan dakwah yang disampaikan oleh Wali Songo di penjuru Nusantara ini, khususnya di tanah Jawa. Mereka mampu memasuki nilai-nilai agama Islam sebagai rahmatan lil alamin pada budaya dan tradisi bangsa kita. Mereka mampu meyakinkan para leluhur dengan dakwah penuh hikmah yang memang hal tersebut dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang tertuang dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah Muhammad kepada Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan ungkapan-ungkapan yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah billati hiya ahsan, dengan sesuatu yang baik pula. Dalam ayat ini kita belajar tentang pentingnya berdakwah dengan cara yang baik, sebab hal baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Dalam konteks berdakwah di Indonesia ini, kita harus menyadari akan banyaknya suku, budaya, tradisi, bahasa, bahkan ada agama di dalamnya, sehingga menjadi kewajiban bagi kita umat Islam dalam mengedepankan dakwah dengan hikmah di tengah kebinekaan Indonesia yang sudah menjadi takdir atau sunatullah. Oleh sebab itu, toleransi menjadi kunci penting terciptanya kehidupan yang damai. Perbedaan yang ada di tengah kehidupan bermasyarakat ini, kita tidak boleh menjadi sebuah pemicu adanya konflik yang diakibatkan dari arogansi dan prinsip merasa benar sendiri. Perbedaan-perbedaan yang ada sudah seharusnya menjadi kekuatan untuk bersama membangun kehidupan yang harmonis, penuh dengan toleransi, serta tidak saling menyakiti
dan menyalahkan satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 108, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi ilm. Kadzalika zuyyina likulli ummatin 'amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, jangan engkau maki sembahan-sembahan mereka selain Allah. Fayusabbullahu 'adwan bighairi ilm, maka bisa jadi mereka akan memaki Allah tanpa sebuah ilmu. Kadzalika zuyyina likulli ummatin 'amalahum, sesungguhnya mereka adalah orang-orang umat yang mengaku benar akan amalnya. Tsumma ila rabbihim marji'uhum, maka kemudian kembalilah kepada Tuhanmu. Fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun, karena memberitakan kepada mereka apa yang dulu mereka kerjakan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat ini secara khusus ditunjukkan kepada kita umat Islam tentang bagaimana seharusnya kita bersikap menghadapi sesembahan orang-orang non-muslim. Ayat ini turunkan kepada suatu ketika kepada orang muslim yang mencaci maki berhala, sembahan orang kafir. Kemudian Allah melarang melalui Nabi untuk tidak memaki, mencaci kepada sembahan-sembahan mereka. Di sini dikisahkan, diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari Qatadah, Allah melarang kaum muslimin memaki berhala yang disembah kaum musyrik untuk menghindari makian terhadap Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang musyrik itu sendiri, sebab mereka adalah orang yang tidak mengetahui sifat-sifat Allah. Mereka tidak mengetahui sebutan-sebutan Allah yang baik. Bisa jadi mereka akan mencaci Allah dengan kata-kata yang mampu menyebabkan kemarahan bagi kita umat Islam itu sendiri. Dan ayat ini kita bisa mengambil hikmah bahwa kita dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan pemicu buruknya orang lain. Kita juga dilarang melakukan sesuatu yang menyebabkan orang non-muslim semakin menjauh dengan Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwa Allah menjadikan sikap umat menganggap baik dan benar dirinya sendiri. Hal ini berarti bahwa ukuran baik dan tidaknya suatu perbuatan atau kebiasaan terkadang timbul akibat penilaian manusia itu sendiri. Apakah itu merupakan perbuatan, merupakan perbuatan kebiasaan atau penilaian turun-temurun. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam konteks kebenekaan ini Islam hadir dalam kesejukan dan mampu menciptakan perombakan dalam tatanan kehidupan Nusantara ini. Perubahan ini tidaklah jadi secara instan, butuh waktu untuk para wali songo untuk memasukkan nilai Islam di Nusantara ini, mulai dari menggunakan media gemelang, seni wayang, dan berbagai tradisi bangsa Indonesia. Wali songo mampu mewarnai dengan keislaman dan ketauhidan dengan baik. Dakwah yang dicontohkan oleh Wali Songo mampu menggantikan muatan tradisi lokal yang bertentangan dengan dasar-dasar ajaran Islam tanpa memicu polemik dan konflik terlebih dahulu yang mengakibatkan pertumpahan darah. Kita pun wajib bersyukur karena keberhasilan dakwah Wali Songo dan toleransi bangsa Indonesia yang mampu terjaga hingga saat ini dan menjadikan Indonesia sebagai contoh dunia dalam kerukunan umat beragama. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan dan ridha kepada kita sekalian dalam menjaga warisan Rasulullah SAW dan mencontoh tradisi Wali Songo dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi asdiqi siddiq wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh.
أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والربا والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والسدائد المهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدة المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله عز وجل وأكبر.